Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Kali ini, seperti janjinya Babehen di konten sebelumnya, Babehen akan membuat satu konten tentang bagaimana caranya merubah atau mengganti pakan bijian kiloan ke pakan bijian racian. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena gini, perubahan pakan itu bisa mempengaruhi karakter atau settingan burung, Bolo. Gitu. Maksudnya pola atau mungkin ya kasarannya gini deh. Ketika dia misalnya mulai bunyi ngeriwi, itu bisa ngeplong, atau sebaliknya malahan dari ngeplong bisa jadi ngeriwi. Gitu. Nah, sebelum Mbak Behen sampaikan bagaimana caranya untuk merubahnya atau menggantinya, maka yang perlu harus digarisbawahi adalah ketika kita mau berganti ke pakan racian dengan harapan burung kita itu bisa lebih gacor, maka yang paling harus diperhatikan dan penting sekali itu adalah memilih pakan racian yang betul-betul punya satu komposisi yang baik atau aman untuk burung kita, punya kandungan nutrisi yang baik dan juga aman untuk burung kita. Nah, itu dua itu harus terpenuhi dulu, Bolo. Karena kalau misalnya kita memberikan pakan racian yang pakannya itu kita tidak tahu komposisi atau kandungan nutrisinya, dan itu bisa membuat burung kita akhirnya ada efek negatifnya, sebaiknya dihindari, Bolo. Sebaiknya dihindari. Nah, sekarang baru kita bahas nih, bagaimana caranya merubah dari pakan bijian kiloan ke pakan bijian racian. Sebaiknya semuanya bertahap, Bolo ya. Sebaiknya semuanya bertahap. Ini kembali lagi Babehen menyampaikan apa yang Babehen alami atau yang menjadi pengalamannya Babehen. Mungkin setiap perawat burung, mungkin setiap breeder atau peternak burung itu mempunyai metode masing-masing dengan cara merubah pakan. Mereka punya metode masing-masing. Tapi sepengalaman Babehen ini akan Babehen sampaikan kepada bolo-bolo, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama, mengganti jangan sekaligus, Bolo. Nah, ini garis bawahnya adalah jangan mengganti secara ekstrim. Nah, ekstrim itu misalnya dari pakan bijian langsung diganti total kiloan. Hindari itu dulu. Kenapa? Sedikit banyak ada efeknya. Efeknya apa? Efeknya yang tadinya pakan itu adalah pakan kiloan, kemudian kita ganti dengan pakan yang mempunyai satu kandungan nutrisi banyak, entah protein, kalsium, atau apalah yang ada dalam komposisinya itu akibat terfatalnya, akibat atau efek terfatalnya itu bisa brodol secara langsung. Gitu. Ya, dia tidak mati, tidak. Tapi kan sayang sekali nih kalau misalnya kita ganti pakan, kemudian burungnya malah brodol. Kan eman, loh. Kita pengen menikmati suaranya, kita menikmati kicauannya, tapi malah dia brodol. Walaupun pada saat brodol itu sebetulnya banyak yang suka. Terutama para master-master atau para suhu-suhu mastering. Jadi ketika dimasterin, mereka lebih suka dalam posisi brodol. Karena kalau brodol itu biasanya burung tuh nggak bunyi, Bolo. Nah, ketika burung tidak bunyi, pada saat dimasterin, harapannya dia mendengarkan materi-materi yang keluar dari masterannya itu bisa direkam secara maksimal. Ah, gitu, Bolo. Itu. Tapi kalau Babehen, kalau memang itu waktunya belum bodol, sebaiknya jangan ekstrim karena efeknya bisa jadi bodol. Yang kedua, bisa juga efeknya itu ngedrop di awal. Biasanya 1, 2, 3 hari bisa bulu itu mengembang. Apalagi kalau pakan racian yang bolo-bolo pakai,
itu pakan racian yang punya satu dosis tinggi ya kandungan nutrisinya mestinya over gitu misalnya, itu bisa juga membuat dia itu jadi ngedrop dulu, walaupun setelah ngedrop mungkin bisa bunyi gitu. Yang selanjutnya, bagaimana caranya untuk komposisinya, dalam tanda petik perbandingannya nih ya, perbandingannya antara pakan kiloan dengan pakan racian, itu kalau babehen dengan cara dioplos dulu. Dioplos misalnya awal 1:3. Jadi pakan raciannya 1 itu di hari pertama nih, pakan raciannya 1, kemudian pakan kiloannya 3. 1:3 itu hari pertama. Hari pertama, kemudian ditambah dari di hari kedua, itu kita tambah lagi, bisa jadi 1:1. Kita lihat reaksinya. Kalau tidak ada reaksi yang signifikan, dalam tanda petik nggak ngebal, kemudian mojok diam, dia tetap agresif, bulunya juga masih tetap singset, kering, dia juga tingkahnya masih lincah, tambahin lagi nggak apa-apa boleh. Di hari ketiga kita kasih raciannya 3, kiloannya 1. Atau bahkan mungkin kalau di hari ketiga bisa 3:1 atau bisa full total, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah perhatikan di hari pertama sampai kedua. Itu ada perubahan atau efeknya apa nih? Untuk burung ya, kalau bunyi Mbak Behen bilang mungkin belum ya. Mungkin belum. Di konten Mbak Behen sebelumnya, Mbak Behen pernah sampaikan bahwa efek dari pakan itu untuk bikin dia gacor minimal 1 minggu sampai 10 hari. Tapi kalau untuk karakter itu bisa terlihat di 1, 2, 3 hari boleh. Oh kelihatan nih 1, 2, 3 hari nih. Ketika kita kasih pakan kemudian bulunya langsung netes, dilorot dulu sedikit. Gitu. Tapi bagi burung-burung yang memang tidak terpengaruh dengan pakan itu, dalam tanda petik ya, tidak terpengaruh untuk brodol maksudnya, itu nggak masalah boleh. Di hari ketiga langsung kita kasih full pakan racian. Jelas, sekali lagi Mbak Behen sampaikan bahwa yang perlu kita perhatikan untuk memilih pakan racian yang akan kita berikan kepada burung kita, itu jelas. Yang pertama adalah nutrisinya terpenuhi. Jadi kebutuhan nutrisi burung itu terpenuhi, komplit lah ya. Nah itu. Yang kedua, aman untuk burung atau sehat untuk burung gitu. Itu paling penting. Untuk masalah merek, bolo-bolo banyak. Di pasaran banyak, silakan, tergantung selera. Gitu. Gitu bolo. Nah, kita ngopi dulu sebentar ya. Terus selanjutnya seperti apa bolo? Setelah kemudian sudah kita ganti pakan racian secara full atau 100%. Pakan racian konsisten kita berikan kepada burung itu selama 1 minggu sampai dengan 10 hari. Kalau Mbak Behen biasanya 10 hari sampai 2 minggu ya, sampai 14 hari. Karena efek maksimal dari pakan racian itu biasanya di antara 1 minggu ke atas bro. Gitu. Jadi carilah pakan yang naiknya pelan-pelan. Jadi nggak kemudian langsung sekali dikasih, besok langsung gacor total. Ya mungkin kita suka, tapi ternyata beberapa maksudnya kalau efeknya terlalu ngeget seperti itu juga mungkin kurang baik untuk pertumbuhan burung, mungkin karena efeknya langsung ngeget seperti itu. Jadi kita cari yang pelan-pelan, yang landai, sehingga suatu saat ketika kita misalnya mau menggunakan pakan kiloan untuk ngedropkan burung atau untuk modulkan burung, itu kita tidak kesulitan belum, tidak kesulitan gitu. Jadi efek yang terlalu cepat itu juga mungkin akan ada pengaruhnya bagi kesehatan burung atau dari pencernaan dalamnya. Mungkin juga di usianya yang harusnya panjang jadi tidak terlalu panjang, misalnya begitu. Mungkin efeknya jangka panjang boleh. Untuk beberapa pakan yang langsung ngeget itu mungkin efeknya jangkanya panjang. Tidak langsung hari ini kita berikan kemudian efeknya
langsung burungnya kurang bagus, nggak juga gitu. Karena ada beberapa ketika kita sudah belikan pakan racian dan kemudian kita tarik pakan raciannya, itu akhirnya membuat burung itu malah ngedropnya lumayan signifikan, bulu ngebal. Nah, itu tanda-tanda bahwa oh, ini pakan racian kita terlalu tinggi gitu. Jadi saran Mbah Behen tetap kesehatan burung itu utama, kebutuhan nutrisi itu juga utama. Jadi kita tidak terlalu mengejar total bahwa pakan burung itu harus mempunyai satu perubahan yang signifikan, tidak. Ya pelan-pelan, yang bagus itu malah yang pelan-pelan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik loh, ya kan? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik buat efek kita, termasuk misalnya kita makan terlalu banyak asupan nutrisi lemaknya, maka kita akan menjadi obesitas. Kalau kita terlalu banyak asupan proteinnya, mungkin juga efeknya kurang baik di dalam tubuh kita, entah itu di ginjal kita atau di pokoknya organ tubuh kita. Jadi yang pas-pas saja, yang sedang-sedang saja, sehingga burung itu top formnya itu betul-betul alami dan kesehatannya juga maksimal, sehingga usianya juga bisa panjang. Nah gitu. Intinya perhatikan nutrisi atau kandungan nutrisi yang ada dalam pakan racian itu ketika mau kita berikan. Kemudian pastikan bahwa pakan itu betul-betul aman dan sehat untuk burung. Yang ketiga, kita ganti pelan-pelan supaya burung kita tidak terlalu ngedrop. Oke? Nah, yang selanjutnya ketika kita misalnya sudah memberikan pakan racian secara konsisten, nah ini penting nih. Kalau kita memberikan pakan racian, itu konsisten kita berikan setiap hari begitu, dan tidak melupakan ekstra pudingnya. Jadi ekstra puding itu juga penting. Tidak hanya sekedar pakan racian saja. Ekstra puding tetap kita berikan sesuai dengan settingan awal dari burung yang kita pelihara. Misalnya tiap pagi itu pagi, sore 3 ekor jangkrik, 3 ekor jangkrik. Misalnya ada juga bolo-bolo yang menggunakan ular Hongkong 2 ekor atau 5 ekor. Atau kroto 1 minggu 2 kali, itu monggo. Lanjutkan. Dan konsisten itu penting. Sekali lagi Mbah Behen pesan bahwa pakan racian tidak mutlak. Pakan racian bukan satu-satunya pakan yang bisa membuat, bukan satu-satunya item yang bisa membuat burung itu gacor. Tapi perawatan itu juga tidak kalah pentingnya. Perawatan diantaranya adalah, sub dari perawatan diantaranya adalah konsistensi. Ketika kita konsisten setiap hari memberikan pakan burung, kita rawat burung kita itu dengan hati, maka pasti burung itu akan berbakti. Kata-kata dari Romo Anton. Gitu Oke, sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.